Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Ferry tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang masalah zat dan sifat. Imam Al-Ghazali membatasi diri dari pembahasan tentang zat Tuhan dengan mengemukakan hadis Nabi SAW yang melarang manusia memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, beliau menegaskan bahwa akal manusia tidak akan sampai mencapai zat itu. Cukup bagi manusia hanya mengetahui sifat af'alnya saja. Sedangkan dalam membahas sifat Tuhan, Imam Al-Ghazali cenderung mengikuti para mutakallimin dari mazhab Asy'ari. Beliau menetapkan adanya sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama adalah qidam, yang artinya tidak berpermulaan. Yang kedua baqa, yang artinya kekal. Yang ketiga mukhalafah lil hawadits, artinya berlainan dengan yang baru. Yang keempat qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Dan yang kelima adalah wahdaniyah, yang artinya itu esa. Sifat-sifat ini menafikan kesempurnaan makhluk dan menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sifat salbiyah, ada pula sifat ma'ani, yakni sifat-sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukanlah zatnya, dan adanya sifat ini bersamaan dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dapat dipisahkan dari zatnya. Sifat ma'ani ini ada 7. Yang pertama kudroh, yang artinya maha kuasa. Yang kedua irodah, yang artinya maha berkehendak. Yang ketiga ilmu, yang mengetahui. Yang keempat sama, yang artinya maha mendengar. Yang kelima basor, artinya maha melihat. Yang keenam kalam, yang artinya maha berbicara. Dan yang ketujuh adalah hayat, maha hidup. Lanjut kepada yang poin C, masalah af'al. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dalam menciptakan alam saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Perbuatan manusia tidaklah terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi kekuasaan dalam lingkungan kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Jadi, perbuatan dan ikhtiar manusia adalah terbatas dan tidak akan melampaui garis-garis qadar. Dalam menguraikan af'al ini, Imam Al-Ghazali mengembalikan permasalahan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Fatir ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasana fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasnaun. Yang artinya adalah, maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan, yaitu maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dan menunjuki siapa saja yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.